kebetulan saya mendapat kesempatan. Terima kasih banyak kepada Pro-M untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di sini. Sebetulnya mungkin sharing dan tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Dokter Vicky sebelumnya ya. Saya melengkapi dan kebetulan tadi juga ada pertanyaan tuh yang terakhir sangat relate dengan apa yang akan saya sampaikan sebetulnya ya, yaitu mengenai suplemen atau vitamin untuk kehamilan dan nanti akan dilanjutkan dengan manajemen berat badan ya. Baik, mungkin sedikit pendahuluan yang saya sampaikan di sini bahwa memang untuk ibu hamil kita sama-sama pahami bahwa eh, kebutuhan dari nutrisi ibu hamil ini merupakan kebutuhan yang esensial ya, karena dibutuhkan sekali untuk berbagai proses tubuh, untuk pertumbuhan, pemeliharaan, perbaikan jaringan, baik untuk ibu hamilnya itu maupun juga untuk janin yang dikandungnya. Jadi dalam presentasi kali ini saya mencoba untuk yang segmen pertama nih ya, tadinya saya pikir saya memang mau 2 kali, tapi melihat pengalaman yang sebelumnya 1 kali, saya jadi mungkin lebih nyaman juga kalau 1 kali untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan suplemen dan vitamin untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil. Nah, kenapa sih sebetulnya nutrisi itu dibutuhkan? Mungkin tadi juga sudah disampaikan di mana terjadi peningkatan metabolisme ya selama kehamilan. Peningkatan metabolisme tersebut tentunya akan membuat terjadi peningkatan kebutuhan untuk mendukung perkembangan dari janin dan juga berbagai hal ya yang menunjang dari pertumbuhan dan perkembangan janin tersebut. Jadi meliputi mungkin pendarahannya ya untuk nutrisi bisa disalurkan ya, di dalamnya mungkin juga ada kalau kita dulu suka sampaikan adalah kembarannya seperti itu ya, plasentanya ya, perkembangan dari plasentanya. Terus kemudian juga tentunya perkembangan ada suatu janin di dalam tubuh manusia itu pun juga akan memiliki dampak komplikasi di mana walaupun kehamilan tersebut adalah suatu hal yang normal, tapi reaksi dari dalam tubuh kita akan membuat adanya bisa terjadi berbagai hal seperti itu. Misalkan seperti anemia, kekurangan zat besi, bisa terjadi mungkin pertumbuhan janin yang mungkin akan terhambat, atau juga terjadi diabetes ataupun hipertensi, dan yang mungkin seringkali juga adalah preeklamsia gitu ya. Itu nutrisi ini, bagaimana nutrisi ini dalam untuk ibu hamil harus kita sangat sadari bisa sekali dijadikan tempat untuk mencegah berbagai komplikasi. Nah, selain itu, tadi mencegah komplikasi untuk ibunya seperti itu, juga mengurangi risiko kelainan pada janinnya. Misalkan adanya spina bifida yang bisa mungkin kita sadari sudah lama ya, itu berhubungan dengan kekurangan asam folat gitu ya. Kemudian juga adanya anemia seperti itu tadi kan pada ibu, tapi juga mungkin nantinya bisa berdampak gitu ya pada persalinan dan kesehatan dari bayi juga, di mana zat besi itu merupakan nutrisi yang bila mengalami defisiensi akan dapat memicu anemia. Nah, jadi memang status gizi wanita di berbagai belahan dunia ini mungkin ada beberapa yang belum bisa dikatakan baik seperti itu ya, sehingga kehamilan ini menjadikan risiko gitu dari mereka. Dan ini dari UNICEF gitu ya, dikatakan bahwa kita sebagai garda terdepan tentunya mungkin ya, pemberi edukasi gitu ya untuk para pasien-pasien kita gitu, kita perlu terus mengingatkan kepada ibu-ibu hamil untuk memperhatikan dan mengetahui apa nutrisi yang mereka butuhkan untuk menjadi sehat, dan juga bagaimana
mereka bisa memberikan nutrisi kepada janin dan yang nantinya akan menjadi bayi mereka, dan kesempatan terbaik untuk bisa hidup, tumbuh, dan berkembang seperti itu. Beberapa pola makan yang buruk yang utama yang seringkali sudah disampaikan dari UNICEF dikatakan adanya kekurangan beberapa nutrisi nih, misalnya yodium, zat besi, folat, kalsium, dan seng. Nah, di situ tadi seperti yang telah saya sebutkan korelasi dengan kejadian-kejadian seperti anemia, preeklamsi, bisa juga sampai perdarahan dan kematian pada ibu gitu ya, di mana angka kematian ibu adalah suatu PR kita bersama tentunya untuk bisa kita turunkan seperti itu. Selain itu juga untuk janinnya sendiri, bagaimana kelahiran meninggal itu atau berat badan bayinya yang rendah, kemudian wasting ya, stunting gitu, keterlambatan perkembangan itu juga seringkali berkaitan dengan nutrisi semasa hamil dari ibunya. Nah, dikatakan di suatu jurnal di sini bahwa sebelum, jadi bukan hanya di saat hamil, bahkan sebelum hamil, itu nutrisi wanita itu sudah sangat berhubungan gitu ya. Ini suatu systematic review dikatakan beberapa ya, misalkan tadi sudah disampaikan seperti asam folat gitu ya. Jadi sudah harus diberikan semenjak sebelum kehamilan karena untuk mengurangi risiko cacat tabung saraf. Jadi untuk ibu-ibu yang baru merencanakan kehamilan pun sebaiknya sudah bisa kita pikirkan untuk pemberian tambahan apabila memang nutrisi dari ibu tersebut kita lihat mengalami defisiensi. Nah, kemudian untuk studi observasional juga memperlihatkan bahwa berbagai asupan suplemen vitamin dan mineral prakonsepsi dan perikonsepsi ini dapat menurunkan risiko melahirkan keturunan dengan berat badan bayi lahir rendah atau kecil dari kehamilan ataupun persalinan prematur. Nah, untuk penelitian ini juga melaporkan bahwa untuk prakehamilan ibu, perawakan rendah, kekurangan berat badan, dan kelebihan berat badan ini juga dikaitkan dengan peningkatan risiko dari persalinan prematur tadi dan juga untuk berat badan kecil untuk kehamilannya. Sebenarnya pada dasarnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa walaupun topik mungkin yang kita sampaikan adalah tentang suplemen atau vitamin tambahan seperti itu, tapi yang utamanya sebenarnya kita harus bisa mencukupkan berbagai nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan dalam kehamilan gitu. Dengan kita memberitahukan saja ke para pasien kita ya yang mungkin sedang akan ataupun sedang hamil gitu ya, kita sampaikan ke mereka tentang nutrisi, bahwa nutrisi itu ada nutrisi makro ya yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yang dibutuhkan untuk menyediakan energi dan mendukung fungsi-fungsi dasar tubuh manusia seperti pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, dan metabolisme, itu juga sudah sangat membantu memberikan motivasi kepada mereka untuk mencukupkan dan memperbaiki nutrisi yang mereka asup gitu. Tidak hanya untuk energi, tapi juga berbagai fungsi-fungsi dasar. Ini yang perlu kita sampaikan karena seringkali mungkin masih budaya di masyarakat seperti itu ya, untuk makan itu adalah belum secara utuh gitu ya dipandangnya, sehingga yang diinginkan adalah makan untuk kenyang gitu ya, kemudian makan untuk memberikan kesenangan untuk diri kita gitu. Itu tidak salah, sama sekali tidak salah, tapi harus diingat bahwa sebenarnya berbagai makanan sehat pun itu sangat mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, di mana kita juga bisa menjelaskan ke mereka bahwa makanan itu terdiri dari karbohidrat gitu ya untuk energi, kemudian protein ya untuk pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, kemudian juga
untuk berbagai hal ya, di mana terjadi di kehamilan tersebut, tentunya ada peningkatan kebutuhan ya jelas untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya dan jaringan-jaringan penunjangnya, dan juga asam-asam amino yang diasup dari makanan itu misalkan juga untuk metabolisme, ataupun kan kita tidak bisa juga menyingkirkan kemungkinan bahwa ibu hamil itu terpapar oleh berbagai hal dari lingkungannya, di mana berbagai hal dari lingkungannya itu bisa menyebabkan suatu kesakitan yang beresiko untuk ibu, sehingga dibutuhkan daya imunitas yang cukup untuk bisa melawan resiko dari penyakit tersebut. Nah, di mana lemak pun juga sebetulnya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh ibu hamil gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan juga kebutuhan dari air. Nah, ini untuk kebutuhan nutrisi makro. Di luar daripada itu, kita juga mengenal ada suatu nutrisi mikro gitu ya, yang dibutuhkan juga oleh tubuh, walaupun jumlahnya kecil, sehingga disebut itu mikro gitu ya. Namun penting sekali untuk mendukung berbagai fungsi biokimiawi dan fisiologis tubuh. Ya, kita kenal di mana vitamin, mineral gitu ya, yang nanti akan dipaparkan lebih lanjut. Tadi sudah saya paparkan juga sebetulnya di mana fungsi dari karbohidrat untuk energi dan mendukung fungsi organ vital, kemudian protein untuk memperbaiki jaringan, untuk otot, dan fungsi imun tadi ya. Dan lemak merupakan salah satu cadangan energi, juga melindungi organ-organ vital, dan yang penting adalah mengatur suhu tubuh. Kemudian untuk vitamin itu juga untuk berbagai proses kimiawi dan fisiologis dalam tubuh, dan mineral juga sama seperti itu, dan tidak lupa adalah kebutuhan serat untuk menjaga kesehatan usus dan juga mengendalikan gula darah. Tadi mungkin sudah disampaikan sebetulnya oleh Dr. Vicky, di mana WHO di tahun 2016 sudah memberikan rekomendasi. Hanya saja ini saya rekomendasinya dari jurnal yang dikeluarkan oleh WHO-nya, jadi mohon maaf masih dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi untuk setiap setting gitu ya, rekomendasi untuk setiap setting dikatakan konseling tentang healthy eating dan menjaga supaya diri kita itu aktif bisa mencegah weight gain during pregnancy. Jadi peningkatan berat badan yang terlalu berlebihan atau eksesif seperti itu. Nanti akan menyambung dengan topik yang kedua ya, apa yang disebut dengan excessive weight gain tersebut. Nah, di mana obesitas dan overweight ini seringkali dihubungkan dengan hasil atau keluaran kehamilan yang mungkin tidak baik seperti itu ya. Dan untuk bisa mencapai diet yang sehat itu tentunya dibutuhkan ketersediaan variasi berbagai makanan. Sekali lagi, variasi berbagai makanan, di mana variasi berbagai makanan tersebut akan menyediakan energi, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan. Yang termasuk di dalamnya yang seringkali mungkin kita jarang-jarang ikutkan mungkin ya dari pasien-pasien kita ya, masih banyak yang mungkin tidak suka sayur, tidak suka ya terutama sayur-sayuran ya, mungkin buah-buahan masih lebih baik, mereka masih suka. Terus kemudian juga suka melupakan kebutuhan protein ya. Coba kalau kita perhatikan di luar-luar sana gitu ya, yang dijual pun oleh teman-teman kita mungkin masih banyak kandungan karbohidratnya dibandingkan dengan kandungan proteinnya, sehingga kita perlu sekali untuk mencerdaskan pasien-pasien kita. Jangan lupa loh untuk mencukupkan protein, jangan lupa untuk mencukupkan sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Dimana kehamilan, peningkatan berat badan pada kehamilan itu yang normalnya bisa terjadi terutama di awal, di 20 minggu awal gitu ya. Jadi sedangkan di 20 minggu awal kehamilan tersebut kita ketahui bersama gitu ya, seringkali mengalami
kesulitan karena berkaitan dengan hormon beta HCG yang cukup tinggi pada beberapa orang yang menyebabkan rasa mual seperti itu dan rasa tidak nyaman yang lain sehingga mengurangi dari asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Itu jadi nantinya kita bisa lihat lagi di sini rekomendasi yang berikutnya juga tadi kan untuk kebutuhan makro seperti itu. Nah, untuk yang dititik beratkan oleh WHO di tahun 2016 ini, saya ambil tetap yang tahun 2016 karena yang untuk tahun-tahun berikutnya masih belum ada perbaikan ini ya. Jadi memang cukup udah lama. Bagaimana kita bisa memberikan mungkin dibutuhkan nih terutama yaitu yang sudah dinyatakan oleh WHO memang jelas kebutuhannya itu untuk zat besi dan asam folat ya, untuk suplementasinya di mana zat besi dibutuhkan elemental iron sebesar 30-60 mg dan untuk asam folat sebesar 400 mikrogram. Itu untuk mencegah anemia, kemudian kemungkinan terjadinya sepsis dan juga mencegah berat badan lahir rendah ataupun prematur. Mungkin di beberapa daerah kita masih temukan beberapa infeksi yang sifatnya endemis seperti itu. Nah, di situ artinya kebutuhan ibu hamil lebih meningkat lagi, jadi harus lebih diperhatikan lagi. Untuk seperti kecacingan seperti itu mungkin masih ada di beberapa daerah, kemudian malaria seperti itu, dan juga sebenarnya anemia ini seringkali selain dari kekurangan zat besi juga bisa disebabkan oleh berbagai penyakit yang sifatnya kronis, baik itu misalnya HIV atau yang seringkali juga mulai mengemuka. Mungkin karena saya berada di rumah sakit yang cukup banyak dirujuk seperti itu ya, saya melihat ini sekarang trennya untuk yang masih muda-muda tiba-tiba dia datang sudah dengan kelainan ginjal. Nah, di sini belum disebutkan oleh WHO, mungkin pada waktu dulu belum soalnya, tapi sekarang itu sudah cukup mengemuka sehingga kita mungkin perlu pikirkan bersama bagaimana pemenuhan dan pencegahan anemia pada kondisi-kondisi tersebut. Karena jadi kita harus pisahkan nih, apakah memang penyebabnya adalah murni defisiensi besi atau memang ada yang lain. Karena kalau ada yang lain artinya terapinya atau yang harus kita cukupkan bukan zat besi, tapi adalah tata laksana untuk yang terjadi pada pasien tersebut. Seperti tadi, tata laksana infeksinya, tata laksana dari penyakit kronisnya. Jadi kita tidak serta-merta nih langsung memberikan semuanya diberikan zat besi. Tapi memang kalau dari rekomendasi WHO tahun 2016 itu ada penambahan suplementasi untuk zat besi tidak terlalu besar, hanya 30-60 mg ya. Nah, jadi ini tergantung pada berapa HB dari pasien. Apabila HB-nya masih lebih dari 11, itu mungkin bisa diberikan lebih sedikit. Dan apabila sudah kurang dari 11, maka kita bisa istilahnya kita perlu tingkatkan. Bisa sampai 120 mg di sini. Nah, kembali lagi, kita tapi harus ketahui apa penyebab dari anemia pada pasien tersebut. Jadi kita harus singkirkan nih kemungkinan terjadinya infeksi ataupun penyakit kronis. Gitu. Sehingga kita tidak serta-merta langsung berikan zat besi. Gitu. Mungkin kita perlu berikan yang lain. Bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi klinik ataupun ke dokter spesialis kebidanan. Nah, jadi untuk itu kita juga perlu nih berkomunikasi dengan pasiennya, terutama karena kalau misalnya kita berikan zat besi, maka beberapa hal yang terkait di dalamnya, misalnya
pasien ini akan mengalami buang air besarnya kehitaman. Jadi biar dia nggak kaget gitu ya, kita harus beritahukan. Terus kemudian kenapa kita harus beritahukan supaya dia tetap mengkonsumsi zat besi yang kita berikan seperti itu gitu kan, walaupun hal itu terjadi. Kemudian resiko konstipasi itu juga artinya memang bukan hanya zat besi yang harus diberikan, kita harus membenahi semuanya, termasuk menyediakan nutrisi-nutrisinya secara lengkap, di mana kebutuhan serat larut maupun tidak larutnya harus cukup, dan juga aktivitas fisiknya harus baik sehingga tidak terjadi tuh efek samping dari zat besi itu, sehingga dia tidak mengalami konstipasi seperti itu. Jadi kita harus secara holistik memandang pada pasien. Konselingnya harus lebih dikuatkan lagi. Strategi komunikasi efektifnya harus lebih dikuatkan lagi. Selanjutnya untuk populasi yang spesifik gitu ya. Pada beberapa populasi mungkin adanya suatu populasi yang kurang atau undernourished population gitu ya. Nah, itu kita harus lebih kuatkan lagi bahwa edukasi nutrisi dan konselingnya sehingga dapat meningkatkan sebenarnya mencukupkan kebutuhan dari ibu hamil tersebut, di mana mereka saya rasa sudah makannya banyak pasti, karena kan lapar ya gitu maksudnya. Jadi secara alami mereka pasti akan makan lebih banyak seperti itu. Tapi seringkali jenis makanannya itu yang harus kita perhatikan. Apakah memang sudah sesuai dengan komposisi gizi seimbang? Nggak sampai high nutrisi atau apa, tapi gizi seimbang tetap kita pemilihannya untuk bisa memenuhi kebutuhan energi harian dan juga asupan proteinnya untuk menurunkan risiko berbagai komplikasi dalam kandungan ini. Nah, untuk itu mungkin di sini disampaikan juga oleh WHO, kita perlu untuk mendefinisikan apakah memang ibu hamil tersebut status gizinya seperti apa, terutama kan untuk populasi yang undernourished ini. Jadi kita harus melakukan screening seperti itu. Screening, jadi tentu saja ya, biasa kalau ibu hamil datang kan kita periksa nih berat badannya. Jangan lupa periksa juga tinggi badannya seperti itu, karena seringkali yang diperiksa hanya berat badannya tanpa tinggi badannya, sehingga kita mungkin kurang pas untuk menentukan status nutrisinya gitu. Jadi kemudian juga kita perlu kuatkan misalkan nih kan untuk di layanan primer ya, tentunya layanan primer itu kan untuk pembiayaannya adalah dalam sistem kapitasi ya. Kita ingin semua pasien yang kita pegang dalam kapitasi kita itu nggak sakit seperti itu gitu kan ya. Jadi kita platform-platform seperti peer counselor gitu ya, ibu-ibu kader seperti itu ya, mungkin bisa kita kuatkan lagi untuk bisa memberikan edukasi nutrisi dan konseling yang menguatkan atau mensupport bagaimana kita memberitahukan konseling nutrisi ke banyak orang yang lebih luas lagi. Jadi kita bisa memberikan konseling misalnya pada titik-titik orang yang berpengaruh seperti itu misalkan. Jadi misalkan ya tadi ibu kader gitu ya, kemudian mungkin ibu-ibu PKK gitu ya, atau yang dituakan gitu di masyarakat gitu ya. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan bisa lebih sampai ke masyarakat. Nah, jadi kalau memang dibutuhkan di populasi-populasi khususnya yang malnutrisi ini, maka suplementasi itu direkomendasikan oleh WHO ya. Di sini rekomendasinya berupa makanan yang mungkin energinya seimbang gitu ya, dengan tinggi protein. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Vicky pada saat menjawab ya. Jadi bahwa mungkin suplementasi susu itu
perlu kita perhatikan ingredientnya seperti itu. Kan masing-masing produk itu biasanya menyertakan food label ya, di situ ya kita bisa baca gitu di situ apa yang bisa kita kita manfaatkan dari suplemen yang ada untuk lebih menyeimbangkan lagi nutrisi yang kita berikan. Ya karena biasanya ibu-ibu hamil tuh banyak nasinya gitu, tapi nggak ada sayurnya, nggak ada lauknya gitu. Nasi goreng gitu ya, nasi goreng kan lauk atau sayurnya sedikit seperti itu, tapi cepat mengenyangkan gitu. Jadi atau kalau nggak nanti makannya rebusan, tapi rebusannya rebusan karbohidrat semua gitu ya. Nah itu yang perlu bukannya kita langsung serta-merta cuman nggak boleh gorengan semuanya rebusan ya. Kalau seperti itu saja masih belum seimbang begitu ya. Jadi kita harus nanti kita ingatkan lagi tentang piring seimbang yang tadi juga oleh Dr. Vicky mungkin sudah disampaikan gitu ya. Jadi untuk oral iron ini tadi diingatkan lagi bahwa bisa diberikan untuk suplementasi besi dan asam folat. Kalau untuk yang mengalami kekurangan, ya itu dia memang lebih tinggi nih ya pemberiannya. Kalau yang tadi kan yang untuk setting biasa. Jadi ini yang kekurangan sampai 120 mg dan 2.800 mikrogram untuk polikalsium. Nah, kemudian untuk populasi dengan intake yang lebih agak jarang, maksudnya kalau yang tadi untuk zat besi dan asam folat untuk semuanya, tapi untuk kalsium itu diberikan pada populasi yang asupan kalsiumnya masih rendah. Itu diberikan 1,5 sampai 2 gram elemental oral kalsium untuk apa? Untuk menurunkan risiko preeklamsi. Nah, ini ada beberapa hal yang juga perlu dipikirkan dalam memberikan konseling mengenai peningkatan kalsium kecukupan dari kalsiumnya gitu ya dari makanan-makanan yang tinggi kalsium seperti itu diutamakan itu dulu sebetulnya. Tapi kalau memang dia asupannya tidak bisa ditinggikan karena satu dan lain hal gitu ya. Nah, maka baru kita berikan pemberian suplemen kalsium sampai 1,5 sampai 2 gram setiap harinya dibagi menjadi 3 dosis. Oke, selanjutnya vitamin A. Nah, vitamin A ini memang diberikan, tapi hanya untuk populasi yang mengalami kekurangan vitamin A. Jadi mungkin memang dalam beberapa suplemen ada ya kandungan vitamin A-nya, tapi kita harus perhatikan di sini karena kalau terlalu tinggi vitamin A ini juga harus hati-hati pada ibu hamil. Jadi pemberian vitamin A pada populasi yang mengalami defisiensi vitamin A ini diberikan harian atau mingguan gitu ya. Sebesar kalau untuk hariannya 10.000 IU per hari atau untuk mingguannya sebesar 25.000 IU untuk mencegah ini pembentukan. Nah, sedangkan ada beberapa hal juga yang agak unik di sini gitu ya. Dikatakan di tahun 2016 Juni untuk menurunkan intake kafein. Nah, jadi ternyata uniknya adalah bukan dihilangkan gitu ya. Ini disarankannya oleh WHO untuk bisa diturunkan kurang dari 300 mg kafein. Untuk zinc, nah untuk zinc ini ternyata saya sudah coba cari untuk sampai terakhir dari WHO juga masih sama, hanya direkomendasikan dalam
apa namanya penelitian ternyata ya, tapi karena belum indeksnya masih belum tinggi sampai diberikan secara rutin. Ini beberapa intervensi dari gejala-gejala kehamilan yang sebetulnya memang merupakan hal yang common gitu ya, secara fisiologis akan terjadi. Tadi sudah disampaikan, yaitu adanya mual, muntah gitu ya. Direkomendasikan nih untuk pemberian beberapa hal seperti ginger, chamomile, vitamin B6, juga tindakan nih, misalnya tindakan akupunktur gitu ya, atau mungkin akupressure seperti itu ya, tapi yang tidak disebutkan di sini. Kemudian tentunya dengan kehati-hatian untuk apa namanya orang-orang yang dengan memang mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian rasa panas, ya rasa panas itu juga bisa mungkin diperbaiki dengan perbaikan dari pola makannya. Jadi mungkin selain dari komposisinya, juga dari cara pemberiannya yang bisa kita berikan dalam frekuensi yang lebih sering dengan jumlah yang mungkin lebih sedikit gitu ya, kalau memang dirasakan pasien merasa ngap atau bagaimana. Kemudian juga untuk pada saat pasien, ya. Maaf dok, izin, apakah suara yang di belakang dari suara dari dokter atau ada mengganggu ya suaranya? Tunggu sebentar ya. Iya, kayak penuh gitu, iya. Atau mungkin rekan-rekan yang lain bisa di mute ya suaranya. Jadi seperti ada yang bicara lagi dok. Oh. Atau malah nggak ada? Kok default has change? Apakah sudah jelas? Masih Ya, jelas? sudah oke dokter, baik. Oke, Tinggal baik. videonya saja Oh diaktifkan iya, kembali dok. videonya Maaf. hilang. Siap, aman dokter, sip. Videonya Mangga silahkan Nah, terus ini dilanjutkan dokter. isi piringku. Sebentar. Nah, ini tadi belum selesai. Ya, jadi untuk ini berkaitan tentunya, kalau tadi nausea dan vomiting kan berkaitan dengan hormon ya. Jadi memang sudah secara fisiologis gitu ya, beta HCG itu memang menyebabkan pada sebagian besar ibu hamil akan menyebabkan mual dan muntah. Nah, bila apa namanya tata laksana mual dan muntahnya kurang tepat gitu ya, bisa sampai menyebabkan atau dileksi sebelumnya pasien tersebut ada kerusakan di dinding dari lambungnya seperti itu ya, jadi mungkin dia bisa mengalami heartburn seperti itu. Nah, itu kita berarti harus lebih hati-hati lagi, dan masih bisa nih disarankan oleh WHO untuk pemberian preparat antisit. Untuk kram-kram, beberapa hal disebutkan juga untuk pemberian magnesium, kalsium, misalnya bisa dipikirkan ya secara nutrisi. Kemudian tadi juga saya sempat udah singgung ya, kemungkinan adanya konstipasi gitu ya. Jadi pemberian serat itu bisa diberikan apabila memang dari modifikasi diet yang kita berikan tidak berhasil, tapi utamanya adalah modifikasi diet terlebih dahulu gitu ya. Dan juga seringkali ibu-ibu hamil mengalami varises ya, ataupun pembengkakan seperti itu ya di kaki. Nah, itu tidak terkait dengan nutrisi. Di sini ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Ya, tadi saya sudah banyak ingatkan bahwa ini yang perlu diingatkan selalu, bahwa dalam satu piring ibu hamil harus mencukupi semua dari komponen nutrisi yang dibutuhkan. Di sini ada karbohidrat, ada protein ya, ada 2 jenis. Kalau perlu ini sebenarnya harus ditambah 1 lagi kalau ibu hamil ya. Gambar sebelah 2. Tergantung dari berat badan ibunya sih sebetulnya, tergantung dari tinggi badan dari ibunya. Ini secara umum minimal sekali adalah seperti ini. Kemudian sayur-sayurnya juga harus sampai sepertiga dari isi piring.
Kemudian juga ini ada buah-buahannya. Jadi ini buah-buah dan sayur ini meliputi setengah dari piringnya gitu ya. Dan ini sepertiganya dari setengah itu adalah protein dan karbohidratnya adalah 2/3 dari setengah. Untuk hal lain juga perlu diperhatikan ya, seperti kebersihannya pada waktu sebelum makan tadi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi gitu ya. Terus kemudian juga tidak hanya cuci tangan, mungkin dari kebersihan gigi, mulut seperti itu mungkin perlu diingatkan secara sekilas juga gitu, selalu kita ingatkan gitu. Kemudian jangan lupa aktivitas fisik 30 menit per hari yang disarankan dari Kemenkes. Nah, ini contohnya untuk 725 kilokalori. Sebenarnya ini agak kurang jelas ya, tapi tadi seperti saya katakan bisa untuk ukuran lauk hewaninya nih lebih dibesarkan nih, kalau orang normal 40 gram, ini 60 gram misalnya. Nah, untuk lauk nabatinya, ya, kemudian untuk sayurannya juga lebih dibesarkan, jadi 115 gram. Dengan buah-buahannya juga seperti itu, dan untuk makanan pokoknya ini juga lebih besar nih dibanding yang biasanya, itu sampai 200 gram untuk mencapai 725 kalori untuk populasi ibu hamil. Nah, ini mungkin beberapa bahan makanan sumber ya mungkin yang perlu diperhatikan gitu. Jadi mungkin nanti ini bisa diberikan ya untuk bahannya ya, Bu Nurma ya. Jadi nutrien yang perlu diperhatikan seperti kalsium, iron, iodium, kemudian folin, vitamin A, seperti itu dengan berbagai bahan makanan sumbernya, vitamin C, vitamin D, B6, B12, dan folic acid. Nah, ini khusus vitamin D disampaikan di sini kebutuhannya ini dari literaturnya dari Asosiasi Perhimpunan Dokter Ginekologi Amerika ya. Mungkin nanti disesuaikan juga dengan kebutuhan di Indonesia. Ini untuk simpulan suplemen dan vitamin yang dibutuhkan, di mana tadi sudah disampaikan bahwa aspek penting ya dalam perawatan kesehatan untuk kehamilan, perkembangan janin, dan sampai ke kualitas hidup dari pasien kita, sehingga dibutuhkan nutrisi yang tepat untuk mengoptimalkan kehamilan. Dan pemenuhannya diutamakan dari bahan makanan sumber, tadi sudah disampaikan beberapa hal, apabila tidak bisa dipenuhi, baru bisa diberikan dalam bentuk suplemen. Oke, saya tarik nafas dulu sedikit ya. Langsung aja sih sebenarnya biar kita sekaligus ya. Dokter, izin Ya, kameranya ke off mati lagi lagi ya. kayaknya. Ini kenapa dengan komputer Iya, saya Kak. ya? Kameranya nutup sendiri. Kebetulan saya mau minum. Nah, Oke, baik. Ya, jadi untuk segmen kedua ya, untuk hilang lagi nggak muka saya? Mana sih? Oh, ini bisa. Soalnya dia hilang-hilang Mbak Nurma kalau lagi saya ngomong, jadi sayanya nggak sadar. aman, aman dok, aman. Oke. Jadi tadi kan kita sudah bicara tentang makanannya. Kita harus perhatikan bagaimana berat badannya. Ya, jadi bagaimana nih manajemen dari berat badan dari ibu hamil. Nah, ibu hamil memang akan mengalami peningkatan berat badan ya, dan akan ada rekomendasi, ini belum berubah dari tahun 2009 rekomendasinya, untuk kenaikannya itu tergantung pada status nutrisi sebelum hamil gitu. Makanya mudah-mudahan sih data dari pasien-pasien kita cukup lengkap nih kalau di puskesmas gitu ya, untuk dilakukan juga selain berat badan juga tinggi badannya, supaya bisa melihat berapa atau seberapa
berada di manakah status nutrisi pasien ya, terutama sebelum hamil. Memang ini agak kesulitannya adalah kalau pasien-pasien kita mungkin tidak biasa menimbang berat badan gitu ya. Nah, itu agak kesulitan ya, mudah-mudahan sih masih ada datanya sehingga harus perhatikan. Di mana peningkatan berat badan itu ada yang pembatasannya juga tergantung dari status nutrisi sebelum hamil, dan juga kita akan coba untuk membahas tentang tata laksananya apabila melebihi dari rekomendasi peningkatan berat badannya. Gestational weight gain ini penting karena pada awal kehamilan ya bisa terjadi peningkatan indeks massa tubuh dan juga bisa terjadi peningkatan massa lemak dan massa visceral, sehingga secara metabolisme kita bisa mendapatkan konsekuensi gitu ya, adanya peningkatan dari kejadian diabetes mellitus kehamilan, bisa juga terjadi hipertensi pada kehamilan yang mengarah juga mungkin pada preeklamsia, dan juga bisa terjadi hiperkolesterolemia. Bahkan nantinya seringkali juga apabila kita tidak tata laksana dengan baik seperti itu, terjadi retain gitu ya, berat badannya itu tidak menurun kan, harusnya kalau bayi sudah lahir berat badannya dan juga diikuti dengan menyusui terjadi penurunan berat badan, itu sangat tinggi juga resikonya untuk tidak turun gitu kan. Sering sekali tuh pasien-pasien bilang, ya dok saya mulai gemuk setelah melahirkan si kakak gitu, atau saya mulai gemuk setelah melahirkan anak kesekian gitu ya. Nah itu nantinya tentunya akan bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, kemudian penyakit jantung gitu ya, kardiovaskular ya, tidak hanya jantung tapi juga mungkin stroke gitu, dan sampai ke sindrom metabolik yang juga tetap dialami oleh pasien walaupun dia sudah tidak hamil. Itulah kenapa kita harus memperhatikan nih bagaimana peningkatan dari berat badan pasien setelah selama kehamilan. Untuk berat badan hamil berlebih ya atau ekses tadi darum itu bisa meningkatkan resiko tadi sudah saya sampaikan. Untuk janinnya pun juga meningkatkan kemungkinan terjadinya bayi besar, kemungkinan kematian dari janinnya gitu ya. Kemudian juga sampai dikatakan di literatur adalah adanya peningkatan kemungkinan obesitas pada anak. Nah, sedangkan untuk sebaliknya kita juga tidak inginkan tentunya adanya weight loss atau terjadinya penurunan dari berat badannya. Jadi meningkatkan risiko small for gestational age gitu ya, dan juga berat badan yang lahir rendah di bawah, salah saya belum diperbaiki, di bawah dari 2.500. Nah, berapa sih rekomendasi kenaikan berat badan ini ya? Ini mungkin sudah disampaikan, saya tidak sampaikan lagi. Memang terjadi peningkatan berat badan pada ibu hamil dengan berbagai distribusinya. Dan untuk status nutrisi awal yang normal itu diharapkan peningkatan berat badannya adalah 11,5 sampai 16 kg, untuk yang kurang 12,5 sampai 18 kg, untuk yang berlebih ini makin berkurang ya, 7 sampai 11,5 kg, untuk yang obesitas cukup hanya 5 sampai 9 kg. Nah, kalau diperhatikan dari lebih lanjut lagi itu di mana untuk weight gain-nya biasanya kan kita perhatikan ya, ini kan totalnya gitu ya. Nah, untuk yang hilang lagi Pak. Oke, dan saya lihat nih kebetulan banget. Untuk peningkatan berat badan di trimester 2 dan 3 itu untuk per minggunya nih bisa kita lihat sekitar 0,5 kilogram per minggu untuk yang underweight. Nah, untuk yang
Untuk yang eh, normal itu 0,4, kemudian untuk yang overweight 0,3, untuk yang obes 0,2 per minggu. Saya mohon izin sebentar, Mbak Norma. Oke, baik untuk rekan sejawat, mohon ditunggu sebentar ya. Oke, siap. Bagi yang ingin bertanya ataupun sudah menyiapkan pertanyaannya, boleh nih ya dipersiapkan terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Dr. Wahyu Eka terkait dengan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh beliau ya. Oke, sambil kita menunggu ya dari Dr. Wahyu Eka, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan sejawat semua bahwa Pro Emergency mengadakan webinar ya selama 4 kali nih dalam seminggu ya. Oke, dimulai dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu ya. Maka kepada rekan-rekan sejawat semuanya, ayo segera ikuti terus webinar-webinar, kita update ilmu terus, kita tambah lagi ilmu-ilmunya ya. Selain ada juga webinar, ada pelatihan ya. Oke, ada pelatihan BTCLS ya yang akan dilaksanakan di Bogor. Ada juga ACLS, lalu ada Bonels ya untuk para ibu-ibu bidan ya. Lalu juga ada BTCLS di daerah Bandung ya. Mangga sok wargi-wargi Bandung segera mendaftar ya. Jadi nggak perlu lagi ke area Bogor ya, di Bandung sudah ada nih ya. Oke, jangan lupa juga di bulan Januari kita ada webinar bersama Dokter Boyke ya. Oke, Dokter Wahyu Wahyu Ika sudah oke, sudah ready? Ya, oke. Oke, siap. Sudah ada suaranya? Sudah. Sudah, Dokter sudah. izin di Ya. belakang dokter atau ini memang ada suara orang berbicara, Dok? Atau memang Ya sedang ada, ramai? tapi harusnya nggak rame-rame banget sih, Mbak. Masih kedengeran Oh nggak? gitu. Soalnya, iya, soalnya suara dokter seperti ada ke distract jadinya, Dok. Oh gitu. Ini Ya, sudah sebetulnya mungkin sudah. nanti suara dokter agak lebih dikencangin lagi aja, Dok, biar lebih muncul Oke. suara dokternya. Ya, Mangga dokter ya. silakan dilanjutkan. Oke, baik. Ya, jadi untuk ini tadi yang sebelumnya adalah kalau kehamilannya hanya satu, ya, dan ini untuk total weight gain yang untuk kembar seperti itu agak berbeda ya, jadi harus diperhatikan juga. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana nutrisi. Jadi untuk manajemen nutrisi ibu hamil, saya coba apa namanya buat bahwa kita mungkin perlu perhatikan ada 4 pilar di sini, yaitu yang pertama konseling diet, gitu ya, peningkatan aktivitas fisik, ditunjang juga dengan perubahan perilaku yang mendukung dan apakah misalnya ada intervensi farmakologi. Ya. Baik tentang konseling diet. Nah, ini ada suatu artikel yang cukup menarik karena dia sudah mengumpulkan berbagai rekomendasi nutrisi dari berbagai guideline seperti itu ya, baik dari AGDH ini dari Australia, kemudian dari Kanada, kemudian juga dari WHO. Ada pengumuman lagi di sini, Mbak. Saya ini sebentar. Ada pengumuman, ada keganggu nggak, Mbak Nurma? Karena sedang azan kelihatannya. Ya, mangga silakan dokter, tidak apa-apa, kita Tidak apa? berhenti dulu sebentar. Ya, Ya, siap. sebentar ya.
Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi ini beberapa guideline ya, misalkan dari Australia, Kanada, kemudian dari WHO juga di sini, Irlandia, terus kemudian dari apa nih NICE ya, berbagai tahunnya juga di review di sini. Dan dikatakan untuk ini ada beberapa perbedaan gitu, jadi harus memang artinya gitu ya, untuk pemenuhan energi ini bisa jadi bisa berbeda-beda gitu antar satu guideline dengan yang lain. Tapi sebenarnya kita bisa lihat bahwa range-nya kurang lebih tidak terlalu jauh, di mana untuk trimester pertama itu ada yang menyatakan tidak perlu untuk ada tambahan. Untuk di RC ini apa, untuk di Irlandia dia ada tambahan 70 kilokalori untuk trimester pertama. Tapi kalau untuk di apa nih Kanada gitu ya, dia tidak ada penambahan, jadi agak berbeda-beda. Memang untuk trimester pertama, artinya kalaupun ada tambahan tidak terlalu besar di 70. Kalau untuk Indonesia mungkin tadi juga disampaikan oleh Vicky, di 180 kilokalori per hari untuk trimester pertama. Nah, untuk trimester 2 dan 3 itu biasanya memang lebih besar. Untuk di sini ada dari range-nya dari 260 sampai 340 gitu ya, agak berbeda-beda untuk trimester kedua. Dan sampai di trimester ketiga sampai 450 sampai 500 tambahan energi dari kebutuhan pasien tersebut ya. Ini untuk kebutuhan pasien mungkin tidak saya sampaikan di sini karena itu adalah kebutuhan pasien sesuai dengan berat badannya sebelum kehamilannya gitu ya. Jadi biasa kita hitung kebutuhan energinya. Nah, untuk Indonesia itu penambahannya untuk trimester kedua dan trimester ketiga adalah sebesar 300 kilokalori per kilogram per hari. Untuk protein beberapa beberapa rekomendasi dari guideline juga agak berbeda. Yang penting ditekankan oleh yang juga perlu kita ingat-ingat bahwa untuk kebutuhan protein ini sebaiknya didapatkan dari makanan yang high biological value ya. Jadi artinya high biological value itu protein yang asam aminonya itu lebih lengkap gitu. Biasanya itu dari protein hewani. Terus kemudian untuk suplementasi ini WHO ya tadi ya hanya diberikan yang mungkin dari tidak sampai yang high seperti itu, tapi dicukupkan untuk kebutuhannya. Kemudian untuk dari yang Irlandia ini dia memberikannya 2 porsi untuk protein rich food per hari. Dan di sini kalau dari Vigo 71 gram kebutuhan harian proteinnya. Kalau dari Indonesia itu sekitar 70 gram. Nah, untuk fat ini sebetulnya di kisarannya adalah untuk persentase ya yang kita perhatikan, yaitu di antara 20 sampai 35% dengan komposisi di mana saturated fatty acid-nya harus diturunkan. Dan perlu diperhatikan untuk pemenuhan kebutuhan dari EPA dan DHA-nya seperti itu. Kemudian untuk karbohidrat ini di kisaran 45 sampai 65% gitu ya. Jadi seimbang nih untuk gizinya gitu ya. Di mana minimal sekali adalah di 175 gram per hari. Kemudian untuk kebutuhan cairan juga ada penambahan
penambahannya bervariasi gitu. Ini di sini disampaikan 750 sampai 1000 mili per hari dari kebutuhan hariannya, bukan hanya segini gitu ya. Atau ini yang disebutkan secara keseluruhan. Nah, untuk weight management beberapa guidelines ini menekankan pentingnya monitoring dari weight gain tersebut. Jadi di closely monitor. Jadi yang penting adalah monitoring yang ketat. Nah, ini apa tadi mungkin sudah saya sampaikan dari yang sebelumnya, ya presentasi sebelumnya, tidak saya ulang, nanti mungkin bisa dilihat lebih lanjut. Ini juga ada apa namanya literatur yang agak berbeda, tapi juga kurang lebihnya hampir sama, di mana tidak hanya nutrisi dia sampaikan gitu ya, aspeknya juga memperhatikan bahwa apabila wanita tersebut lebih aktif gitu ya, maka ini bisa saja akan membuat kita mencapai peningkatan berat badan yang sesuai dibandingkan dengan yang tidak aktif gitu. Jadi penting sekali selain dari nutrisi, kita juga memberikan edukasi keaktifan dari pasien. Nah, kemudian untuk aktivitas fisiknya disampaikan pentingnya pemberian konseling juga dan apa ya aktivitas fisik yang disupervisi gitu. Jadi under supervisi gitu ya, itu 3 kali seminggu. Aktivitasnya ini disampaikan harus aman gitu ya, juga meliputi berbagai jenis dari aktivitas fisik ya, aerobik, strength, resisten, dan stretching juga. Ada berbagai pilihan gitu ya, bisa direkomendasikan. Jadi bisa dilakukan secara variatif tergantung dari apa ya preferensi dari pasiennya itu sendiri. Jadi kita nggak usah paksakan yang nggak suka jalan di luar, lebih suka jalan di treadmill, ya monggo. Yang lebih suka jalannya di apa sebaliknya juga monggo seperti itu. Kalau memang dia sudah terbiasa untuk melakukan berbagai aktivitas, kita berikan motivasi yang lebih. Kalau belum, kita minta untuk mencoba berbagai aktivitas yang dimungkinkan sesuai dengan preferensinya, sesuai dengan kebisaannya juga, ketersediaannya juga maksudnya. Nah, di sini suplementasi tadi sudah disampaikan ya. Jadi untuk asam folat memang direkomendasikan. Kemudian juga vitamin B1 dan iodin kalau dari guidelines yang ini. Jadi memang kadang-kadang dari satu guideline yang satu dan yang lain bisa berbeda. Tapi yang sama biasanya lebih baik dari bahan makanan sumber. Nah, kemudian defisiensi vitamin D itu juga seringkali terjadi pada pasien-pasien yang overweight maupun obes gitu ya. Jadi beresiko tinggi untuk terjadinya diabetes mellitus kehamilan sehingga perlu diberikan suplementasi seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, kemudian cairan ini supaya dicukupkan, tadi juga sudah disebutkan di tabel yang sebelumnya ya, sama di 3 liter per hari. Dan tapi hal yang juga penting ternyata bahwa untuk asupan garam tidak perlu dibatasi seperti itu. Namun sebaiknya sudah terkandung iodium di dalam. Jadi garam beriodium gitu ya. Dan direkomendasikan juga untuk mengikutkan berbagai nutrisi penting seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian makanan-makanan yang lebih tinggi kadar seratnya gitu ya, seperti whole grain, seperti itu, kacang-kacangan, dan juga ditekankan juga ini mungkin untuk EPA dan DHA-nya yaitu ikan. Tadi sudah dibahas juga saya dengar tadi pada waktu tanya jawab dengan Dokter Vicky ya. Kemudian
bisa juga disampaikan nih adanya aplikasi itu cepatnya kan sekarang udah zaman modern ya. Jadi berbagai aplikasi itu monggo loh untuk kita bisa manfaatkan apabila kita mungkin berjumpa dengan pasien yang kelihatannya cukup sudah terbuka dengan kemungkinan menggunakan aplikasi. Jadi itu bisa cukup membantu, tapi dengan kehati-hatian karena sebaiknya juga jangan menimbulkan kebingungan yang dia bingung pilih-pilih aplikasi tapi tidak ada yang dia pilih. Nah, itu yang paling kita khawatirkan gitu ya. Nah, terus kemudian telehealth lifestyle intervention ini juga ternyata cukup membantu untuk bisa memperbaiki status nutrisi dari ibu-ibu hamil. Nah, selanjutnya peningkatan aktivitas fisik tadi sudah disampaikan di tabel sebelumnya, namun di sini yang ingin saya sampaikan bahwa kita perlu perhatikan juga bagaimana dia sebelumnya gitu. Kalau dia memang sudah aktif, ya jangan diturunkan gitu tingkat aktifannya, jangan terlalu khawatir. Tentunya dengan monitoring ketat terhadap kesehatan janinnya gitu. Terus tapi kalau misalnya dia belum aktif, maka kita memang perlu lakukan secara gradual gitu ya, secara bertahap. Sampai akhirnya tujuannya adalah 150 menit per minggu ya, dengan intensitas yang moderate. Di mana intensitas moderate yang disampaikan di penelitian itu 65 sampai 75 dari heart rate maksimal. Oke. Nah, selanjutnya tadi perubahan perilaku. Tadi sudah saya sampaikan juga untuk mungkin kita bisa melihat kemungkinan bantuan dari berbagai aplikasi. Nah, ini hasil penelitian yang disampaikan di suatu jurnal Prevention of Excessive Gestational Weight Gain and Postpartum Weight Retention. Itu didapatkan bahwa yang lebih aktif itu lebih banyak membantu untuk kita bisa membantu pasien-pasien kita untuk mencapai berat badan yang diharapkan. Jadi yang sifatnya nih interaktif gitu ya. Ada coachnya melakukan penyampaian secara langsung gitu. Terus kemudian ada supportnya, walaupun melalui sosial media tapi ada supportnya. Berbeda dengan ini dengan yang hanya pasif. Jadi misalnya hanya ada artikel, blog, FAQ itu ternyata tidak bisa membantu. Jadi ini yang lebih banyak membantu. Dan ini juga agak menarik ya. Ternyata kadang-kadang kalau terlalu sering ditimbang katanya juga tidak banyak membantu. Ini artikel dari dalam artikel yang saya menyampaikan di dalam artikel ya. Nah, untuk intervensi farmakologi sebetulnya jadi kita tidak menyarankan penggunaan obat untuk untuk manajemen berat badan pada ibu hamil gitu ya. Tapi ternyata karena pada ibu hamil yang mengalami diabetes gestasional seringkali diberikan metformin gitu ya. Ternyata metformin ini bisa juga membantu untuk tercapainya gestational weight gain ibu yang sesuai dengan rekomendasi, di mana penelitiannya disampaikan dia bisa untuk pasien yang obes tentunya ya, itu bisa menurunkan gain weight grafit itu dari placebo 44,6 dibandingkan dengan 6,3 kg. Dan insiden dari preeklamsianya juga menurun gitu. Jadi mulai berkembang sebetulnya penelitian-penelitian penggunaan metformin ini untuk membantu apabila memang pasien kita kesulitan untuk mengontrol makannya, walaupun dia gula darahnya normal. Nah, jadi saya ingatkan lagi tentang konseling nutrisi, tetap gizi seimbang. Kita tadi penyampaian keempat dari
piramida makanan, kemudian pemilihan makanan sehat dengan meningkatkan serat, lemak baik dan protein, kemudian pembatasan makanan tinggi glukosa sederhana gitu ya. Kemudian pembatasan kebiasaan makan yang buruk gitu ya, seperti goreng-gorengan ya, fast food, kemudian men-skip dari makan utama. Saya nggak bisa menerjemahkan, saya bingung, jadi tetap saya tulis skip meal gitu ya. Soalnya maksudnya meninggalkan makan utama, yang kemudian akhirnya yang dipilih adalah snack tidak sehat. Nah, dengan perbaikan itu saja udah sangat membantu untuk ya selain menghindari hidup sedenter, kemudian dilakukan secara spesifik per individu dan dilakukan monitoring setiap 2 minggu, itu bisa memberikan perbaikan terhadap komplikasi akibat dari obesitas. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf ada beberapa gangguan karena ini di jam krusial tadi, mohon maaf Adi, telepon dari anak saya. Jamnya pulang sekolah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nur.